Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Eloana Nuraini, NIM 401418022 Universitas Negeri Semarang, jurusan IPA Terpadu Pendidikan IPA. Di sini saya ingin melakukan suatu home eksperimen ataupun percobaan tentang lipid. Adapun tujuan yang akan saya lakukan ini, yang pertama itu ada mengidentifikasi adanya lipid dalam suatu sampel. Yang kedua itu ada mengidentifikasi kejenuhan dan ketidakjenuhan suatu lipid dalam suatu sampel, dan yang ketiga emulsi lemak. Oke, di sini saya akan melakukan suatu percobaan satu demi satu ya. Yang percobaan pertama itu ada uji kualitatif keberadaan lipid, di mana di uji kualitatif keberadaan lipid ini saya menggunakan alat dan bahan seperti seperangkat alat tulis, kemudian ada beberapa gelas bekas mineral, kemudian ini ada kertas sampul coklat yang saya potong nantinya menjadi 5 cm 5 cm itu ya. Untuk cara kerjanya itu, di masing-masing kertas ini kita teteskan sampel di sininya. Kemudian tunggu sampai 10 menitan, lalu amati apa yang akan terjadi. Ini alhamdulillah nih saya sudah menyiapkan 12 sampel ya. Ini sampelnya itu ada, mohon maaf ya, ada kemiri, wortel, seledri, biji jagung kering, singkong kering, kacang tanah, pepaya, santan, minyak goreng, susu murni, tomat, dan juga air. Nah, ini kan diteteskan semuanya itu di sini. Nanti itu akan terjadi apa sih di dalam kertas ini, meninggalkan noda atau tidak? Ini sudah saya gunakan atau sudah saya percobakan dari ke-12 sampel tersebut. Nah, dari hasil yang telah saya dapat ini didapatkan bahwa yang teridentifikasi berupa adanya lipid itu ada minyak goreng, kacang tanah, santan, kemudian kemiri. Kenapa saya mengatakan demikian? Karena apabila suatu sampel diteteskan di dalam kertas sampul ini akan meninggalkan suatu noda. Noda ini bisa kita identifikasikan. Kita lihat pada cahayanya, nanti akan terlihat transparan atau adanya suatu nodanya. Kita bedakan dengan air. Sampel kontrolnya adalah air ya, dimana air ketika saya tadi meneteskannya itu ya langsung kering, ini tidak menghasilkan noda. Berbeda dengan minyak goreng. Nah, minyak goreng ini kan transparan seperti ini ya, transparan seperti ini. Jadi ini teridentifikasi bahwa ini mengandung lipid. Oke, semakin transparan atau semakin banyak tertinggalnya suatu noda, maka sampel tersebut semakin banyak teridentifikasi adanya lipid. Kita lanjut lagi untuk percobaan yang kedua, yaitu percobaan kedua itu adalah membedakan lemak jenuh dan tidak jenuh. Di sini untuk alat dan bahannya sama seperti tadi ya, seperangkat alat tulis, kemudian bahannya itu ada minyak goreng, kemudian ada kuas soto ayam, terus ini ada margarin, kemudian juga ada minyak yang sudah terpakai atau minyak jelantah, dan ketambahan ini ada iodin atau betadin. Nah, untuk cara kerjanya itu, setelah kita siapkan bahan-bahan ini, kemudian kita akan meneteskan beberapa tetes dalam sampel ini, sebanyak 3 tetes dulu ya, untuk melihat perubahannya. Nah, gini, kita bisa menggojloknya, caranya dengan seperti ini, bisa juga dengan sendok. Hilang atau tidak gitu ya. Ternyata warnanya rada hilang. Kita tambahkan lagi tadi 3, tambahkan 3 lagi nih ya, jadi 6. Tambahkan lagi, hilang.
udah ya. Jadi aduk sampai masing dengan aduk. Ini udah ya, soalnya tadi kan memudar. Kalau memudar itu ditambahkan lagi. Ini sudah seperti tadi. Sekarang kita yang kuah soto. Ternyata memudar. Tambahkan lagi 3 tadi. 6 jadinya. Sembilan. Udah ya ini. Terus ini yang margarin. 1, 3. Saya tambah 2, 5 jadinya. Masih ada, langsung udah ya. Terus yang terakhir ini ada minyak jelantah 3. Empat, 5. Udah, langsung nggak berubah. Oke, saya udah melakukan suatu percobaannya dimana lemak jenuh dan lemak tidak jenuh ya. Untuk pembahasannya itu, kalau lemak jenuh itu kan lemak yang ikatannya itu tunggal, sedangkan lemak yang tidak jenuh itu ikatannya rangkap. Jika berinteraksi ataupun bereaksi dengan iodin ini, maka akan menjadikan iodin dan juga rantainya itu menjadi satu kesatu itu ya, akan menjadi suatu rangkaian di dalam iodin dan juga rantai tersebut. Apabila sampel jika ditetesi dengan iodin jumlahnya itu banyak, maka itu merupakan suatu lemak yang tidak jenuh karena akan berikatan dengan iodin, ikatan rangkapnya itu. Tapi ketika suatu sampel jika ditetesi dengan iodin tidak berubah warna, langsung mengidentifikasi adanya iodin, oh berarti itu adalah lemak yang jenuh atau lemak yang memiliki ikatan tunggal, tidak berikatan dengan iodin. Oke, sekarang dilanjut ke percobaan yang ketiga, yaitu tentang uji emulsi lemak. Di sini saya sudah menyiapkan 3 gelas. Saya bedakan ya, ini 3 gelas yang kaca untuk membedakan. Kemudian terus ada ini gelas bekas air mineral ya, untuk menuangkan bahan-bahannya. Untuk bahannya itu ada minyak goreng, terus ini ada putih telur, terus ada air, kemudian ada air sabun cair, ini ya sabun cair, terus kemudian ada soda kue ya. Cara kerjanya itu kita tuangkan 2 sendok minyak goreng. Dan 2 sendok minyak goreng, jangan lupa dilap. Kemudian ada 2 sendok air. Nah, udah. Kita gocok. Nah. Terus yang gelas kedua itu ada 2 sendok minyak goreng. Maaf ya. 2 sendok minyak goreng. Kucing saya busui.
2 sendok air, kemudian sabun 2 sendok sabun cair. Jadi apa ini ya? Oke, ini sampelnya. Ada iklan ya teman-teman, seorang kucing. Terus ini putih telur, minyak dan juga air. Kemudian minyak, sama putih telur. Putih telurnya setengah sendok makan. Mana? Gak apa-apa. Terus masa dicetak ya? Sing cetaknya ada dicetak ya? 2 sendok. Tidak terjadi kesalahan, tidak apa-apa. Terus apa lagi ya tadi? Soda kue. Air dulu. 2 sendok. Baru yang terakhir setengah sendok. Di soda kue NHCO3. Dari masing-masing ini kita gojok sampai keras. Terus ini antara air dan minyaknya. Terus ini minyak, air dan sabun cair. Ini. Terus ini putih telur, minyak dan air. Udah. Oke. Jadi untuk pembahasannya ini kan kita menguji emulsi lemak, di mana emulsi itu adalah adanya pendispersi dan juga dispersi ya. Nanti akan terjadi suatu pemisah di antara keduanya, antara yang terdispersi dan pendispersinya. Misalkan ini minyak dan air, di atasnya itu minyak, di bawahnya itu adalah air. Ini itu mengalami suatu emulsi yang tidak stabil ya, karena memang sebenarnya tidak mengalami emulsi karena memang sebenarnya itu kedua cairan ini kan tidak dapat bersatu antara minyak dan air. Kemudian yang putih telur, minyak plus air, lah ini mengalami yang namanya emulsi tapi tidak stabil. Karena apa? Karena di sini adanya suatu emulgator. Emulgator ini yaitu putih telur. Sama halnya dengan air sabun ini ya. Air sabun ini mengalami suatu emulsi. Emulsinya itu tidak stabil dikarenakan ada yang namanya emulgator di sini. Emulgator yang ada di sini adalah sabun cairnya ini. Terus ini juga. Ini tapi tidak tercampur ya. Ada 2 lapisan, walaupun ini ada emulgatornya berupa soda kue, tapi memang ini terbentuk yang namanya emulsi, di mana emulsinya ini ada suatu endapan, dan sebentar jika dikocok seperti ini maka akan tercampur tapi seketika langsung misah, dan itu singkat waktunya.